Jika kita membahas tentang kitab-kitab yang orang Kristen bilang perjanjian lama, jangan pernah tanya sama orang Kristen. Tanya sama yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, para rabai. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita kembali akan menanggapi video dari Ustadz Kainama. Menanggapi Ustadz Kainama memang tidak akan ada habisnya. Kali ini dia menggunakan metode standar ganda. Pada video di channel Ayah Sofia yang berjudul Ayo Rombongan Masuk Islam, Kebenaran Nyata Ismail yang Dikorbankan. Dari judulnya saja sudah salah, apalagi isinya. Dalam peristiwa itu tidak ada yang dikorbankan, yang ada adalah hampir dikorbankan. Dalam video itu Ustadz Kainama membuktikan bahwa Ismail lah yang dikorbankan, bukan Ishak. Yang menarik adalah gantinya Ustadz Kainama menggunakan literatur Islam sendiri, malah dia gunakan literatur Yahudi dan Kristen untuk membuktikan siapa yang hampir dikorbankan. Dalam videonya, dia menggunakan Saveria yang adalah pendapat para rabi tentang Taurat. Seperti biasa, kalau bukan dengan ilmu cocokmologi dan standar ganda, Ustadz Kainama tidak dapat melakukan aksinya. Setelah dia mengutip pendapat para rabi dalam Saveria, di mana Hagar bukanlah seorang budak, ini pernyataan Kainama selanjutnya. Harus tahu, nggak boleh ngarang. Tidak boleh ngarang. Ini kita punya orang Yahudi. Mohon jangan cari informasi dari sosok. Aku sayang ya, aku tidak menghina ya. Engkau tidak akan dapat keterangan tafsir yang valid kalau tidak dari orang Yahudi. Jadi kalau tanya tentang Ismail Ishak, cari informasi dari Yahudi, bukan dari orang Kristen. Maaf, jangan cari informasi Ishak dan Ismail dari orang Kristen. Jangan. Mereka tidak tahu. Yang punya hak untuk mentafsirkan, sekali lagi aku garis bawahin. Ini jangan diedit. Ya, jangan diedit. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi. Orang Kristen tidak punya hak. Ya, jadi kita lihat ya, Saveria. Kita sudah mendengarkan pernyataan Kainama bahwa yang berhak menafsirkan Taurat bukanlah Kristen, tetapi Rabi Yahudi. Anehnya Ustadz Kainama mencari pembenaran tentang siapa yang hampir dipersembahkan dalam kitab Taurat. Padahal sudah sangat jelas dalam Taurat. Bahkan para rabi sendiri dalam tafsir mereka yang hampir dipersembahkan adalah Ishak. Saya heran kenapa saudara muslim pergi ke sumber lain untuk membuktikan siapa yang hampir dipersembahkan. Padahal kalau kita baca dari sumber Islam sendiri, justru Ishaklah yang hampir dipersembahkan. Contohnya pada hadis yang dibaca oleh Ustadz Kainama sendiri berikut ini. Hadis Musnad Ahmad 2658. Musnad pakai D, Musnad Ahmad 2658. Syukran katsiran. Nah, di bawahnya itu Ustadz Afwan ada tulisan begini. Kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya Ishak. Nah, kalau kayak gini gimana Ustazah? Ayo. Ini langsung terjawab. Selesai orang para mu'alaf dan para muslimin. Selesai. Nggak bisa berkata apa. Karena ini tulis dalam hadis Musnad Ahmad 2658. Jadi sangat jelas di dalam hadis itu mengatakan Ishaklah yang hampir dikorbankan. Apakah hanya itu sumber Islam yang mengatakan hal yang sama? Tentu saja tidak. Mari kita dengarkan beberapa tafsir berikut ini yang dibacakan oleh Saudara Didit. Sebentar, ini tafsirnya tafsir Muqatil bin Sulaiman, Bude ya. Iya. Ini volume 2. Tahunnya jauh sekali ya. Tahunnya 702, 706. Dibacakan Bude yang di garis bawah ini, Bude. Ya. Fabasyarnahu bighulmin halim, ya. Ini ayatnya, ayat 101. Di situ yakni yaitu alim, apa ya? Huwal alimu, jadi berpengetahuan, mengetahui, orang yang mengetahui. Wa huwa Ishak, dan dia adalah Ishak bin Sarah. Nah, itu yang di garis bawah itu dia adalah Ishak bin Sarah. Sarah maksudnya. Ya, nah itu jelas. Berarti gitu. Dari tafsir tertua ini tahun 702, 767 ini Muqatil bin Sulaiman ini mengatakan bahwa yang akan dipersembahkan oleh Ibrahim adalah Ishak. Ishak. Nah, kita kembali ke ini tadi, ke tafsir At-Tabari.
Ya, kita mau lihat dari tafsirnya At-Tabari. Betul. Ini- At-Tabari sangat terkenal juga itu. Nah, ini tafsir terkenal At-Tabari ya. Halaman 883 berbunyi demikian, saya bacakan. Maksud ayat ini adalah Ibrahim Khalilur Rahman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Diriwayatkan bahwa ketika Ibrahim diberi kabar gembira oleh para malaikat tentang kelahiran Ishak, Ibrahim bernasar untuk menyembelihnya bagi Allah. Ketika Ishak telah sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu dikatakan kepadanya, "Penuhilah nazarmu kepada Allah." Mimpi para nabi itu benar. Ini halaman 884. Maka Ibrahim melaksanakan apa yang dimimpikannya itu, dan putranya Ishak menjawab sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Bude, salah satunya. Dan kemudian ada lagi Bude yang Izin. ya ini tafsir Al-Qurtubi. Ini abad ke-13. Ya, dibentangkan Jadi- Mas. Coba, ada enggak? Ya, diriwayatkan oleh Abu As-Zubair dari Jabir berkata, yang disembelih adalah Ishak. Riwayat ini juga diambil dari Ali bin Abi Thalib RA dan dari Abdullah bin Umar. Yang disembelih adalah Ishak. Dan perkataan ini adalah perkataan Umar RA. 7 orang dari golongan sahabat, dari golongan tabi'in, dan yang lain seperti Al-Qamah, Asi, Sabi, Mujahid, Sa'id bin Subair, Ka'ab al-Ahbar, Qatadah, Masruk, Ikrimah, Qasim bin Abu Yasah, Atta, Mukatil, Abdurrahman, Ibnu Sabit, Az-Zuhri, As-Suddi, Abdullah bin Abu Husail, dan Malik bin Anas, semuanya berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Jadi dari golongan tabi'in, dari golongan sahabat itu berpendapat bahwa yang dikurbankan adalah Ishak menurut tafsir Al-Qurtubi. Jadi menurut tafsir dan hadis mengatakan yang mau dipersembahkan itu adalah Ishak. Kita kembali lagi ke pernyataan Ustadz Kainama bahwa yang berhak menafsirkan Taurat adalah orang Yahudi. Disinilah standar gandanya Ustadz Kainama. Mari kita dengarkan tanggapan Kainama soal Kejadian 22 ayat 2, di mana nama Ishak sangat jelas ada di sana. Kejadian 22 ayat 2. Yuk kita tandain. Silakan Ustazah. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke, baik. Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih. Baik. Geser ke bawah Ustaz. Tapi di situ ada keterangannya Ishak. Iyalah, nggak apa-apa. Ini keterangan para rabai kok. Saya nggak asumsi. Ya. Di situ yang kita lihat adalah firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Anakmu klik. Anakmu. Ben, tulis. Ben, itu anakmu. Oke, balik lagi Ustaz. Yang tunggal. Yahid. Yahid, saya tulis nih supaya nggak ngarang ya. Yahid H3173. Oke. Geser ke bawah Ustaz. Geser ke bawah. Yahid ini apa? Oke. Di situ ada only one, soliter di blok. Soliter. Oke. Soliter, bawa ke Google Translate. Oke. Ya. Para pemirsa lihat. Anaknya yang tersendiri. Ishak tidak tersendiri, anak. Tidak. Yang tersendiri itu Ismail yang diusir tersendiri di padang gurun. Tadi kan kita baca. Nama padang gurunnya itu Beersheba, di mana ada mata air ke arah Syur. Di mana itu Makkah, Madinah, Taif, Jeddah. Dan itu namanya Hijaz. Diperkuat lagi dengan ayat yang bilang dia dari Beersheba, Sumur Sheba, yang adanya di Makkah. Geser ke bawah pelan-pelan Ustaz. Nah lihat. Solitary, terpencil itu. Adjektiva tersendiri, tunggal, terpencil. Ishak nggak pernah terpencil. Ishak ada hidup dari mulai lahir sampai besar bersama ayah dan ibunya, bersama orang-orang di tanah Israel, di Yerusalem, di Kanaan. Tapi yang diminta Tuhan itu yang anaknya, Ben, anak yang terpencil. Gitu, ngerti ya? Ya, kalau nggak ngerti juga gue bingung. Kita sudah dengar pernyataan Kainama soal Kejadian 22 ayat 2. Sebenarnya ayat itu tidak perlu tafsir lagi, karena namanya sudah ada di sana, yaitu Ishak. Tapi seperti pernyataan Ustadz Kainama, yang berhak menafsirkan Taurat adalah Rabi Yahudi.
Maka mari kita lihat Saveria yang digunakan Ustadz Kainama. Di sana kita temukan tafsir dari Kejadian 22 ayat 2. Kita akan lihat apa komentar Rasih mengenai ayat ini. Kalau kita lihat di sana, menjelaskan siapa yang dimaksud dengan putramu. Jika diterjemahkan sebagai berikut. Ketika Tuhan mengatakan putramu kepada Abraham, Abraham menjawab, Abraham berkata kepada Tuhan, aku punya 2 putra. Oke. Lalu Tuhan menjawab, putramu satu-satunya. Lalu Ibrahim berkata, yang satu ini adalah anak laki-laki satu-satunya dari ibunya. Dan yang lainnya adalah anak laki-laki satu-satunya dari ibunya. Maksudnya dari Sarah dan dari Hagar. Tuhan kemudian berkata, orang yang kamu cintai. Ibrahim lalu menjawab, aku mencintai keduanya. Setelah itu Tuhan menjawab kepada Abraham dengan mengatakan bahwa yang dimaksudnya adalah Ishak. Jadi ayat dan tafsiran sangat jelas. Yang dimaksud putramu adalah Ishak. Inilah standar ganda Ustadz Kainama. Giliran yang menguntungkan dia menggunakan tafsir Rabi. Saat tafsir yang merugikan dia abaikan dan buat tafsir sendiri. Padahal dia sendiri yang mengatakan yang berhak menafsirkan Taurat adalah orang Yahudi. Tapi Ustadz Kainama menjilat ludahnya sendiri. Gantinya percaya kepada tafsir para rabi Yahudi, dia justru menggunakan tafsirnya sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Tetap bawakan dalam doa saudara kita Muslim, khususnya Ustadz Kainama, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Jika kita membahas tentang kitab-kitab yang orang Kristen bilang perjanjian lama, jangan pernah tanya sama orang Kristen. Tanya sama yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, para rabai.